Hifdi TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sahabat Hifdi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini kita mudah-mudahan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh kita sebagai muslim menjalankan ibadah puasa dan juga menunaikan zakat untuk mensucikan diri-diri kita. Kemudian setelahnya melaksanakan atau merayakan hari raya Aid. Kata Aid mustaq atau pecahan dari kata al-aud yang artinya adalah berulang. Karena berulangnya setiap tahun dan seiring berulangnya Aid, berulangnya juga kebahagiaan setiap tahun. Atau juga al-awaid atau keutamaan yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Salat Aid disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan berkurban. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'iyah, tempat pelaksanaan salat Id adalah di lapangan dan atau masjid. Apabila masjid tidak bisa menampung banyak jamaah untuk melaksanakan salat Id, maka lapangan lebih utama untuk melaksanakan salat Id. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada masjid yang luas, yang lebar, bisa menampung banyak jamaah, maka tentulah masjid lebih utama untuk mendirikan salat Id sesuai dengan keutamaannya, keistimewaannya, dan serta duduk di dalamnya yang penuh kemuliaan. Lalu bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan salat Id di lapangan, tidak di masjid? Nah, dalam hal ini pandangan ulama Syafi'iyah bahwasanya mendirikan salat Id di masa tersebut, yaitu ketika di zaman Rasulullah SAW, di lapangan, dikarenakan pada zaman tersebut masjid kecil dan lapangan yang sangat memungkinkan untuk melaksanakan salat Id. Jadi inilah dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Di zaman kita sekarang, ya, kalaupun apabila ada lapangan masjid lebih besar, bisa menampung jamaah lebih banyak, dan lapangan kecil, maka masjid lebih utama untuk dilaksanakan dan didirikannya sholat Id. Berbeda halnya dengan ketika di zaman Rasulullah SAW, yang masjid yang kecil tidak bisa menampung jamaah dari semua kota Madinah dan semua penjuru-penjuru kota yang sekitarnya, maka didirikanlah sholat Id itu di lapangan. Kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari atau sebulan penuh sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa. Disebutkan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin bahwasanya laisal Id liman labisal jadid walakinal Id liman ta'atuhu tajid.
bahwasanya hari raya Idul Fitri bukanlah bagi orang yang bajunya baru atau pakaiannya baru. Akan tetapi hari raya adalah merupakan bagi orang-orang yang bertambah ketakwaannya. Oleh karena ini, kaum muslimin di momen yang spesial ini hendaknya tetap menjaga keimanan dan ketakwaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hari raya Idul Fitri dengan keberkahan, rahmat dan juga magfirah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Merayakan hari raya Idul Fitri semeriah mungkin silahkan saja, akan tetapi tetap harus dalam koridor-koridor yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa hal kesunahan yang bisa kita lakukan menjelang atau ketika hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah menghidupkan malam hari raya dengan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, dan sejenisnya. Bisa dilakukan sepertiga malam hari raya atau semalam penuh di hari raya. Yang kedua adalah mandi, bersiwak, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang baru ketika menuju ke tempat pelaksanaan sholat Aid atau sholat hari raya. Yang ketiga adalah makan sebelum pergi ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini adalah merupakan kesunahan yang pernah bahkan selalu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Rasulullah biasa ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri makan kurma terlebih dahulu. Lebih bagus makan kurmanya adalah dengan jumlah yang ganjil. Kalaupun tidak ada kurma, boleh dengan makanan yang sejenisnya yang lain. Yang keempat adalah berangkat menuju tempat pelaksanaan sholat Id sebagi mungkin, dengan tujuan adalah agar bisa lebih dekat dengan imam dan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Yang selanjutnya, yang kelima adalah mempererat tali silaturahim dengan sesama kerabat dan bersedekah di luar kebiasaannya, yaitu melebihi daripada kebiasaannya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam adat kita di Indonesia biasanya itu disebut dengan berbagi-bagi THR. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbarui hubungan silaturahim terhadap sesama mukmin dan juga memberikan wajah yang gembira, wajah yang ceria ketika bertemu dengan sesama kaum mukmin. Inilah beberapa kesunahan yang hendaknya kita laksanakan di hari Id. Dengan demikian, hari Id yang kita laksanakan, ibadah kita yang laksanakan di hari Id ini akan berbobot dan bernilai yang begitu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang belaka. Jadi akan terjalinnya hablum minan nas dan juga hablum minallah. Demikian, semoga kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita, ibadah saum kita, tarawih kita, zakat fitrah atau zakat fitri yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin minal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Hifdi TV.